pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat yang ke-17. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kehadiran Allah. Alhamdulillah, di Jumat yang penuh berkah ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan dengan rahmat dan karunia yang sangat banyak ini, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kehadiran-Nya. Salawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada manusia pilihan, tokoh reformasi dan teladan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan khatib memberi judul atau tema dari khutbah kita adalah persiapkan diri ini menuju kematian. Setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian yang dirasakan oleh seseorang, adanya kematian itu yang menyakitkan, ada kematian yang menyenangkan. Kematian itu adalah awal gerbang menuju akhirat. Jangan kita menyangka bahwasanya setelah kita mati tidak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Justru di saat kematian itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapan kita. 4 hal yang akan ditanya. Yang pertama, umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita, untuk apa kita gunakan. Mungkin ada di antara kita umurnya sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah umur 60, bahkan melebihi usia Nabi. Semakin panjang umur kita, semakin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan ditanyakan besok tentang ilmu. Allah anugerahkan kepada kita ilmu,
untuk memahami, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Tidak ada penyesalan. Saya waktu hidup saya jarang menuntut ilmu, saya jarang belajar. Berarti potensi akal, potensi hati, potensi telinga dan mata tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga yang akan ditanya, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di alam barzakh adalah harta kita. Min aina aksabahu wa min aina anfaqahu. Harta yang kamu miliki dari mana kamu dapatkan dan di mana kamu belanjakan. Semakin banyak aset harta kita di dunia, maka semakin besar hisabnya di hari kiamat. Yang keempat adalah jasad. Alhamdulillah, mulai dari atas kepala ini sampai ujung kaki ini, Allah melengkapi jasad yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang cacat. Mungkin tunanetra, mungkin tunarungu, mungkin kakinya tidak berfungsi sebagaimana mesti, cacat sejak lahir. Gunakan fasilitas tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna ini untuk jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ashr ini Allah memanggil dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun kita, kalau kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Ya itu ya tidak panggilan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Satu kata yang perlu ditekankan di sini. Kalau kita memang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, maka tingkatkan frekuensinya ke arah yang lebih tinggi, yakni takwa. Cek pulsa takwa kita. Update kembali apakah kita masuk dalam kategori ketakwaan. Karena inti dari takwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu makna dari takwa. Kalau selama ini perintah Allah masih separuh-separuh kita lakukan, kalau selama ini larangan Allah masih sebagian kita lakukan, sebagian kita tinggalkan, berarti ketakwaan kita belum sempurna di hadapan Allah. Ingat pesan Allah, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Amalkan Islam itu secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Jangan ikuti langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin, setelah kita dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan, kemudian kita diminta oleh Allah wal kanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari kiamat. Yaumul kiamah. Sekurang-kurangnya yaumul kiamah di antara kita adalah kematian. Kematian itu adalah berakhirnya kehidupan kita di dunia. Kita akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan keluarga kita. Kita akan meninggalkan harta, jabatan, pangkat dan kedudukan. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal kematian. Apa yang telah kita bawa untuk bekal kematian kita. Jangan ada penyesalan nanti setelah kita wafatkan oleh Allah. Kita minta dihidupkan kembali. Kita ingin bersedekah, kita ingin beramal soleh,
Laula akhartani, itu hanya sekedar angan-angan kamu. Oleh karena itu, frekuensi ketakwaan itu 2 kali Allah ingatkan kepada kita. Wattaqullah, hendaklah setiap hidup bertakwa kepada Allah. Persiapkanlah bekal kematian kita, karena kematian itu sangat dekat dengan kita. Imam Al-Ghazali pernah bercerita kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di dunia ini? Dijawab oleh muridnya, ibu kita, istri kita, anak kita. Itu maksud saya. Yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Dekat dengan kita kematian itu. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Tahun 2024 itu kenangan, tidak perlu kita ingat lagi. Sekarang kita berada di awal tahun 2025. Apa yang paling berat? Yang paling berat menjaga amanah. Apa yang paling ringan? Yang paling ringan adalah bohong dan dusta. Apa yang paling tajam? Yang paling tajam adalah lisan mulut kita. Hati-hati dalam berbicara. Mulutmu harimau yang akan menerkam wajahmu sendiri. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, di ujung ayat Allah mengatakan, wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Yang penting sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita berkomitmen untuk selalu istiqomah menjalankan kehidupan dunia ini. Hidup yang penuh berkah, istiqomah. Ingat dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, tatanazzalul 'alal malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, membimbing mereka menjelang kematian. Malaikat datang kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan cemas, jangan takut, wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Allah perlihatkan surga kepada orang yang istiqamah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga sisa-sisa umur yang kita jalani ini kita tetap menjadi hamba Allah yang komitmen dalam ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin kehidupan yang kita jalani ini benar-benar sesuai menurut alur dan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetap istiqomah. Mudah-mudahan kematian kita kematian husnul khotimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, Allah bersumpah dengan waktu yang telah berlalu, waktu yang kita jalani ini, dan waktu akan datang. Apa sumpah Allah dengan waktu ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, rugi hidup kita, rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang tidak merugi, orang-orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Iman artinya keyakinan, amal soleh artinya buah dari iman adalah perbuatan kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Itulah 4 indikator orang yang tidak merugi hidupnya di hadapan Allah. Semoga kita dapat menjadi orang yang beruntung, orang yang tidak merugi hidupnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi